di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia jauh-jauh dari Jepara. Bapak dan Ibu, peserta kita yang ada di studio ini jauh-jauh datang dari Jepara. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Kita bertemu kembali dalam acara Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Acara ini kerjasama TVRI Jawa Tengah dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, yayasan yang ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal pendidikan UKM dan juga peningkatan kesehatan masyarakat. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Dan bersama-sama kita sudah hadir Bapak Subiakto Cakrawardaya, beliau adalah Sekretaris Yayasan Dana Mandiri. Kita beri tepuk tangan. Dan kita kan membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat Jepara. Nah, saat ini sudah hadir Bupati Jepara, Bapak Hendro Martoyo. Selamat petang Bapak. Selamat petang. Kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Bupati. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir yang kesekian kalinya ya Pak ya di acara Arum Dalu. Dan kemudian juga di sebelah beliau ada Bapak Profesor Sudarto PhD, Rektor terpilih Universitas Diponegoro. Selamat petang Pak Darto, saya kok jadi grogi nih ada Pak Darto. Dan kemudian di sebelah beliau ada Bapak Slamet Supomo, pemimpin Bank Jateng Cabang Jepara. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Selamat petang Bapak sudah hadir bersama kita di sini. Bapak Ibu, kita juga beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik dari SMK Negeri 1 Jepara. Ya. Ini mereka yang menggeluti tentang pengolahan hasil kelautan ya. Terima kasih juga kepada Ibu PKK dan beserta jajarannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan juga di sini ada 10 dari nasabah Bank Jateng, ada dari siswa SMK, dari bidan dan juga lurah, ada ketua kelompok, ada dari YPAC. Mohon tepuk tangannya sekali lagi, nanti kita akan melihat lebih dekat lagi apa saja yang sudah mereka lakukan sehingga mereka kita dudukkan di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya minta yelnya dulu untuk menyemangati acara kita. Arum Dalu, mandiri selalu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu pertama.
Padi Langgam Putri Jepara. Terima kasih Mbak Enda. Pak Bupati, nah ini kita tentang pemberdayaan masyarakat di Jepara ya Pak ya, apalagi sekarang kalau seperti yang Bapak kenakan itu kan tenun troso. Di Jawa Tengah kan sekarang sudah diwajibkan begitu ya untuk pegawai pemerintah daerah memakai tenun troso setiap hari Rabu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, dan juga apabila ada Sabtu. Oh begitu. Cuma Sabtu ini bisa troso, bisa batik. Oh berarti Rabu Kamis wajib. Rabu Kamis itu harus troso kalau Jepara. Berarti Jepara mensuplai semua ya, untuk semua Jawa Tengah. Ya. Itu kesiapannya memang sudah dari jauh-jauh hari kah atau bagaimana Pak? Karena kan baru-baru aja yang ditetapkan itu ya untuk hari Rabu dan Kamis. Untuk hari Rabu Kamis itu baru, namun untuk yang hari Kamis itu sudah lama, lamanya ini tinggal pola baru aja. Kalau di Troso ini memang suatu desa itu semuanya produk tenun ikat ini Mbak ini, dengan segenap jenisnya maupun juga motifnya. Yang saya pakai ini jenis tidak terbit lagi. Oh gitu. Eksklusif Pak ya? Iya, ini tenun dari bahan serat kayu. Iya. Seratnya nggak terbit gitu. Iya. Ada juga dari sutra, ada juga dari serat nanas, juga dari katun biasa, jadi macam-macam. Dan motifnya juga motif bagus, macam-macam. Sekarang yang paling ngetren itu motif SBY. Oh, yang paling ngetren itu. Ada di bawah. Seperti yang dipakai Pak Pomo Bang Jateng ya. Ada dua listnya begitu. Ya itu motif SBY itu paling laku, laris manis ini. Itu sudah seizin Pak SBY menamakan motif SBY. Ya pertama kali yang pakai beliau. Iya. Disampaikan beliau pakai, kemudian menyebar. Dan sekarang bahan troso ini, tenun troso ini, ya istilah orang Jawa itu kepontal ya. Karena banyak permintaan. Ya, karena untuk memenuhi semua Jawa Tengah. Untuk begitu, memenuhi kan? Jawa Tengah maupun tempat yang lainnya. Ya. Setiap pameran itu pasti laris manis. Terakhir kemarin pameran di Jogja, di Malioboro, itu juga laris manis itu. Satu kontainer itu habis itu. Oh, hebat sekali. Itu tenun troso. Bahkan mungkin barangkali pengrajin batik yang bukan di troso, mereka sudah mulai beralih ke troso begitu ya? Yang di Troso itu nama desa itu memang spesialis tenun ikat, pakai ATBM. Jadi alat tenun bukan mesin, namun juga bahannya ini yang putih bisa dikirim ke Pekalongan untuk dijadikan batik. Oh begitu. Juga bisa. Ya kerjasama Troso dan Pekalongan juga sering terjadi. Jadi kesejahteraan masyarakat di Troso meningkat pesat. Ya alhamdulillah bagus Pak Biato ya. 270 sekian pengrajin di Troso itu, hampir semua orang pengrajin tenun ini. Tenun ini. Baik yang khas maupun juga yang pesanan tertentu bisa. Seperti misalnya model Gorontalo. Itu bisa pesan di sana Pak Biato. Jadi model Gorontalo. Kemudian dibuat di Troso sana juga bisa. Itu kalau jadi boleh sudah tahu, nasional juga, bukan hanya di Jawa Tengah. Sudah, Gorontalo, kemudian Gorontalo. juga sampai Medan, sampai ke Aceh, sampai juga Samarinda, bahkan pabrik pupuk Bontang, di Dharma itu pesen ini untuk seragam itu, seragam ya, kayak Bontang itu, Kalimantan Timur. Lah itu memakai seragam ini untuk seragam apa namanya? Istilahnya kalau pegawai itu Dharma wanitanya. Saya juga itu istri dari karyawati Bontang. Ya. Ya nanti kita lebih lanjut kita dengan para pengrajin barang di sini. Iya. Iya. Kalau apa namanya? Ya, oke, silakan. Baik, Pak Darto, kan upaya yang bagus juga dari pemerintah provinsi begitu ya untuk mengangkat ciri motif yang ada, pengrajin batik yang ada di Jepara ini. Ya, menggembirakan, berbahagia sebagai orang Indonesia mendengar apa yang disampaikan Pak Bupati. Artinya adalah bahwa biasanya produk lokal itu kesulitannya adalah pemasaran gitu. Iya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu harfiahnya kan membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi atas masalah itu. Artinya adalah ketika pemerintah Kabupaten Jepara itu mampu memasarkan. Masalahnya kan adalah pemasaran. Sekarang sudah tersebar malah jadi kepontal-pontal. Itu bahasa Klaten juga kepontal-pontal.
tidak hanya memberikan ikan tetapi pancing. Dan ketika pancing itu produknya sudah bagus, lalu satu lagi adalah pemasaran gitu. Iya. Itu satu hal yang bagus sekali yang harus dipelihara. Dan usaha kecil menengah itu kan tahan bantingan. Kalau usaha-usaha yang besar itu selalu tergantung pada kredit, selalu tergantung pada pasar internasional. Kalau pasar internasional itu bergolak, mereka akan rugi, jatuh, lalu ada PHK. Tapi UKM kan tahan banting gitu. Iya. Ya, dalam kaitan ini, Prof, barangkali bagaimanapun juga persaingannya tetap akan makin tajam. Barang-barang dalam bidang tekstil, namanya itu garment. Bagaimana barang-barang dari Cina itu juga bisa masuk dengan harga yang murah. Nah, dalam mengantisipasi ya, kemungkinan persaingan semacam itu, bagaimana peranan perguruan tinggi, Pak? Prof. Memang betul. Mohon maaf tapi mungkin bisa ditahan dulu karena saatnya kita kumandang azan maghrib, Bapak. Oh iya. Nanti akan dilanjutkan jawabannya. Saudara, kita akan menyaksikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saudara, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kembali bersama Arum Dalu. Saya minta yelnya dulu, Arum Dalu. Mandiri selalu. Baik, kini saatnya Prof. Darto silakan menjawab tadi yang disampaikan Pak Biakto. Menjawab ujian ini. Kita tuh bukan ujian. Kapan lagi gitu kan? Iya, pertanyaan Pak Sugiarto sangat relevan dengan fenomena sekarang ini di mana kita kebanjiran produk Cina ya.
Produksinya sungguh luar biasa. Selalu murah, kadang-kadang lebih bagus begitu, karena diproduksi dalam jumlah yang besar. Saya pernah menulis di media massa itu bagaimana tantangan Indonesia menghadapi perdagangan bebas ASEAN dan Cina. Lalu ada kata-kata saya yang dikutip di media massa itu, Cina memang bukan Amerika, tetapi kalau dipertarungkan dengan Indonesia jauh lebih hebat gitu. Nah, untuk itu memang kita harus antisipasi. Saya kira pemerintah sudah saatnya untuk melakukan keperpihakan kepada usaha kecil menengah yang dipelopori Pak Bupati dan para pengrajin ini. Kalau tidak bisa kalah gitu, bisa gulung tikar karena memang hebat dan lebih murah begitu. Kalau kita berkunjung ke Beijing itu kan segala branded ada dan jauh lebih murah. Nggak masuk akal itu. Walaupun palsu itu Pak ya. Walaupun palsu, tapi sudah keren gitu. Iya keren Pak. Kalau yang pakai Pak Prof. Pak Rektor dikirain bukan palsu itu Pak. Nah yang kedua saya kira kita sendiri harus ada keperpihakan. Kalau ada produk dari luar lebih murah, tapi kita punya produk yang Jepara, mengapa tidak kita pilih Jepara? Karena dengan memilih Jepara itu atau batik yang lainnya, dalam hal ini kalau ini Jepara, itu dampak positifnya jauh lebih besar gitu. Pada ekonomi lokal kita, pada pertumbuhan ekonomi Jepara, pada pengrajin, pada pekerja, semuanya. Kita harus mikir sampai ke sana gitu. Kalau sekali murah tapi Cina itu kan di tempat lain gitu, di global gitu. Kita harus berpikir begitu. Saya ingat ketika ketemu Pak Biakto di bandara itu, Pak Darto, kalau Pak Darto itu menghadapi jeruk Lukan sama jeruk Medan, pilih mana? Saya lama menjawab, Medan saja Pak gitu. Iya betul. Persis, jadi itu sikap yang selalu saya tanamkan ke diri saya. Baik, Pak. Itu nasionalisme gaya baru Pak. Jadi nasionalisme gaya baru itu menghadapi globalisasi adalah itu. Harus dari diri sendiri menggunakan ya, Pak, atau cinta produk dalam negeri. Itu saya kira harus kita tanamkan betul pada terutama generasi muda kita Pak. Jadi sederas apapun aliran barang-barang impor yang masuk, pelaku-pelaku UKM kita tetap konsisten berjaya di negeri sendiri lah. Gitu. Baik, kita sudah menceritakan sekilas tentang UKM yang di Jepara juga seperti apa. Kini kita saksikan langsung visualisasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kami berikut ini. Orang mengenal Kabupaten Jepara selain sebagai tempat lahirnya pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini, juga kreativitas aneka hasil kerajinan kayu ukir yang popularitasnya sudah dikenal luas di mancanegara. Kabupaten Jepara yang secara geografis merupakan wilayah pesisir, menyimpan potensi besar di sektor perikanan, baik di Karimun Jawa maupun pesisir Jepara daratan. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jepara dan sekitarnya, salah satunya memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi aneka hasil perikanan laut. Seperti kiprah kelompok pengasapan ikan Ngudi Minalestari di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara yang beranggotakan 20 orang. Sedangkan kiprah yang sudah dilakukan oleh kelompok industri kerupuk tetap rasa di Kelurahan Pingkol, Kecamatan Jepara dengan 20 orang anggotanya ini, kini mereka mampu memproduksi dan memasarkan kerupuk ikan tenggiri, baik mentah dan siap saji, mencapai 150 ton per tahun. Di perairan Karimun Jawa, rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya yang mempunyai nilai ekonomis dengan peluang pasar yang luas, baik lokal maupun orientasi ekspor. Ketersediaan teknologi yang sederhana, serta perputaran uang terhitung cepat dengan batas keuntungan yang besar. Selain itu juga tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar, menjadikan kegiatan usaha rumput laut sebagai kegiatan usaha perikanan yang mampu menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat pesisir Jepara. Bak Gayung bersambut melihat potensi rumput laut di Kabupaten Jepara. Tahun ajaran 2003-2004,
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jepara membuka jurusan baru yaitu budidaya rumput laut di bawah bimbingan konsultan Dikmenjur yang juga dosen Fakultas Kelautan Undip, Dr. AB Susanto MSc. Awalnya, para siswa diberi pelatihan budidaya rumput laut. Namun dalam perkembangannya beralih menjadi teknologi pengolahan hasil laut dan kemudian menjadi teknologi pengolahan hasil perikanan dengan produk utama tetap yaitu rumput laut. Ragam hasil makanan olahan dari rumput laut yang sudah dapat diproduksi para siswa sekolah kejuruan ini diantaranya aneka roti, jelly, sirup, es krim, dan aneka makanan ringan lainnya. Kini para siswa juga diberdayakan untuk dapat terampil merajin aneka usaha ekonomi produktif seperti pembuatan nata de coco dan teh botol. Sudah banyak usaha pemberdayaan masyarakat dan ekonomi produktif di Kabupaten Jepara yang sukses berkat jasa perbankan. Salah satunya Bank Jateng. Bank Jateng sebagai salah satu mitra Yayasan Damandiri melalui kredit pundi bukan hanya berkiprah di sektor perikanan laut, namun juga merambah sektor industri kecil seperti perajin kain troso. Pengusaha kain troso Jepara, Agus Lukman Hakim misalnya, sebelumnya hanya memiliki 3 karyawan. Dalam perkembangannya, setelah memanfaatkan kredit pundi Bank Jateng sebesar 50 juta, kini karyawannya bertambah menjadi 30 orang karena permintaan produk kain troso miliknya yang omsetnya terus bertambah. Sebagai mitra Yayasan Damandiri, kini Bank Jateng Cabang Jepara per tanggal 31 Agustus 2010 sudah menyalurkan kredit pundi sebesar 17.397 juta rupiah lebih dengan 676 nasabah. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Bank Jateng Cabang Jepara dan Yayasan Damandiri yang telah membantu usaha kami dengan memberikan permodalan, sehingga dengan bantuannya kami bisa mengembangkan usaha kami yang semakin tambah tahun semakin meningkat. Iya, yelnya dulu saya minta Arum Dalu mandiri selalu. Ya, memang kita harus mandiri, Pak. Ya. Tadi kita lihat di layar TV tadi bersama bahwa betul-betul pemerintah daerah Jepara ini ingin betul-betul membangkitkan kemandirian masyarakat dengan menjadi pengusaha-pengusaha, pengrajin tadi, Pak, ya. Jadi pengusaha ini memang mandiri karena dia tidak bekerja pada orang lain tapi menciptakan pekerjaan. Iya, ini yang betul-betul harus kita betul-betul gerakkan menjadi gerakan nasional, yaitu kewirausahaan, agar betul-betul saya rasa nanti kita tanyakan juga pada Pak Rektor, ya. Saya mendengar baca di koran itu bahwa lulusan perguruan tinggi banyak yang nganggur, Pak. Nah, mereka harus belajar karena mereka begitu, ya? Biasanya begitu lulus mencari pekerjaan, tidak menciptakan pekerjaan. Betul. Jadi barangkali siapa dulu, Pak yang ingin mengomentari barangkali kaitannya dengan kewirausahaan ini, barangkali, Pak, atau Pak Rektor dulu, Mas? Iya, betul. Jadi tantangan perguruan tinggi itu kan salah satunya adalah agar lulusannya itu sesuai dengan permintaan pasar kerja. Jadi memang kita harus selalu mengkontekstualisasikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga lulusan kita itu ketika selesai tidak gamang gitu, perlu praktek begitu. Nah, saya kira apa yang terjadi di Jepara itu menjadikan kita bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi itu cita-cita dari para ekonom seperti Pak Mupiarto yang merindukan ekonomi kerakyatan, ya. Small is beautiful gitu. Kecil itu indah gitu.
yang saya sampaikan tadi, kecil itu indah itu sangat tahan banting terhadap gempuran dari krisis ekonomi gitu. Ya. Baik, dan dari Bank Jateng, nah kan juga keberpihakannya terhadap UKM ya, terutama lewat kredit pundi. Bisa diceritakan sejauh ini sudah seberapa banyak sih Pak yang disalurkan? Nah, kita sesuai dengan misi dan misi kita, jadi kita juga ikut membantu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk ke retail. Juga kita juga berusaha keras untuk membantu program-program Kabupaten Jepara. Nah, dana yang khususnya untuk pundi yang kita sudah tersalur sampai dengan posisi 31 Agustus itu 17 miliar. 17 Hampir miliar. kita biayai seluruh sektor, termasuk troso, termasuk juga perbengkelan kita juga yang menyangkut orang banyak, kita juga biayai, termasuk juga ada nelayan kita bantu juga. Jadi banyak seluruh sektor di Jepara kita ikut membantu untuk permodalan. Dan ternyata mereka juga menjadi nasabah yang baik kan Pak Iya, ya? Tidak ada yang ngemplang begitu kira-kira Pak ya? macet. Bapak, jadi selama ini 100% lancar Pak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Hebat sekali masyarakat. Jadi ini membuktikan bahwa pengusaha kecil itu ternyata lebih Pak ya, bisa dipercaya Pak ya, bisa kredibel dan bisa dipercaya gitu Pak. Pak Rektor ini barangkali satu bukti yang nyata bahwa yang ngemplang itu malah mungkin yang pengusaha besar. Ya merugikan negara justru. Sampai triliunan lagi ngemplangnya gitu Pak ya. Kalau ini kan kalau toh ngemplang paling cuma berapa juta. Gitu. Tapi alhamdulillah tidak. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan perlu kita hargai. Itu mereka bisa setiap mengajukan berikutnya bisa menambah lagi jumlah kreditnya Bisa, gitu. Berapa bisa. maksimal mereka Kita boleh pinjam? 50. Sampai 50 juta ya. Kita mungkin bisa bertanya ke Pak Agus. Nah, ini si pengelola Tenun Troso. Kewalahan sih enggak sih Pak untuk melayani pesanan dari seluruh Jawa Tengah yang Bapak cover bukan selama hanya Jawa ini Tengah, sekarang sudah nasional. sampai ke Gorontalo segala. Mungkin juga internasional. Ya terus terang saja agak kepontal-pontal bahasanya Pak Bupati tadi, apalagi setelah ada instruksi dari Bapak Gubernur bahwa untuk PNS Jawa Tengah itu hari Rabu dan Kamis diwajibkan untuk memakai tenun ikat troso. Jadi terus terang untuk akhir-akhir ini karena orang Troso itu pintar Mbak, jadi ada model apapun itu bisa membuat. Betul apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, semisal ada Gorontalo minta kita bisa buat seperti itu. Medan minta kita bisa buat seperti itu. Motifnya berbeda dari yang ini. Dari luar negeri sudah ada pesanan yang mungkin desainnya dari mereka? Ya itu mungkin kalau kita itu yang banyak itu sebelum ada yang tadi disampaikan istilah motif SBJ itu kan kita menjualnya lewat istilah kita itu bakul dibawa ke Bali, dan dari Bali itu nanti kan pasti ke mancanegara itu. Jadi kain tenun di Bali itu sebenarnya bikinan Troso. Oh iya. Tapi orang mengatakan itu dari Bali. Tapi orang luar itu mengatakan made in Bali, padahal itu aslinya made in Troso. Terus untuk membanjirnya pesanan, apakah merekrut lagi tenaga kerja atau seperti apa? Iya, seperti itu. Karena memang itu tadi ya. Jadi Troso untuk saat ini ekonominya luar biasa meningkat setelah ada instruksi dari Bapak Gubernur mewajibkan semua PNS memakai tenun ikat troso. Ini bahan bakunya apa sih Pak? Bahan bakunya itu macam-macam. Jadi kalau Bapak Bupati tadi menanyakan ini harganya berapa, itu tergantung. Jadi ada tergantung bahannya. Istilahnya ada yang harganya di kalau ini seperti ini bahannya itu 125 satu potong ukuran 2,5. Bukan, maksud saya bahannya dari cotton saja apa namanya? Bahannya dari kain kalau istilah kita kain mesris, kain CSM. Ada yang dari kapas atau apa nih Pak? Iya, dari katun. Iya, katun. Oke. Ada yang juga mungkin sutra ya Pak ya? Iya, ada sutra. Itu lebih mahal mestinya. Harga berapa sih itu sampai? Sutra juga macam-macam Pak, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang satu potong sampai jutaan rupiah itu juga ada. Barangkali yang menarik Pak, siapa namanya? Pak Agus ini. Barangkali menceritakan sedikit pengalaman Bapak. Kok sampai jadi pengusaha, terus kemudian menjadi apa kiat-kiat suksesnya. Ini penting sekali untuk bisa didengar oleh para pemirsa karena kembali ya Pak, semangat untuk menjadi wirausaha itu harus digerakkan besar-besaran. Karena lapangan kerja itu makin sedikit sekarang. Jadi tidak bisa lagi mencari pekerjaan, terutama untuk generasi muda kita, Pak Rektor ya, barangkali. Jadi barangkali pengalaman berharga Anda, ya pasti akan ada suka dukanya ya, tapi tolong bisa diceritakan secara singkat tapi Pak, bagaimana? Ya pengalaman saya selama jadi ada
perbedaan istilah sedikit antara pengusaha dan pengrajin ya Pak. Ada orang yang memang cuma sebagai pengrajin, tapi dia tidak bisa menjualkan kain yang diproduk, tapi ada juga yang pengusaha plus pengrajin. Kalau kita itu ya pengrajin ya pengusaha. Suka duka tentunya banyak apa? Turun-temurun atau Bapak anu sendiri? Dulu orang tua kita juga pernah membuat kerajinan tenun ikat, setelah itu dagang di pasar dan mulai tahun 2001 usaha itu kita kembangkan lagi. Tadi disampaikan dari karyawan yang tadinya cuma 3 orang sekarang bisa berkembang menjadi meningkat. Kurang lebih 30 orang. Sampai 30. Ya, Bapak sendiri pendidikan dari mana? Anunya? SMA atau sudah pernah perguruan tinggi? Tidak. Baru proses untuk perguruan tinggi baru proses. Anu di kuliah di Undip atau gimana? Enggak. Kuliah di universitas lokal saja. Iya. Jadi Bapak melanjutkan apa yang kegiatan dari orang tua ya? Iya, orang tua. Termasuk itu Bapak ya? Iya. Tidak apa-apa, ini bagaimana juga ini satu pengalaman yang sangat berharga buat kawan-kawan di tempat lain. Iya, menciptakan lapangan ya, kerja ada 30 karyawannya ya. Tanyakan yang lain. Apa yang ada pengrajin troso ada di sini lagi? Sisain Pak Agus aja ya. Pak Agus ya. Baik. Di sebelah beliau, tadi kita sudah menyinggung tentang SMK 1 ya, ini kepala sekolahnya. Silakan Bapak. Tentang apa sih yang digeluti khusus hasil kelautan saja atau juga ada yang lain-lain? Iya, terima kasih. Jadi SMK 1 itu dulu pertama berdiri itu 2 program keahlian, pengolahan hasil pertanian dan budidaya ikan. Yeah. Tahun 2000 saya ke Jepara, terus saya buka program keahlian tambahan, termasuk nautika kapal penangkap ikan, dan yang terakhir ini yang teknologi pengolahan hasil perikanan. Di antaranya fokus kepada pengolahan dari hasil rumput laut, budidaya rumput laut. Jadi awalnya budidaya rumput laut. Terus setelah itu karena Bapak Bupati menyarankan untuk buka SMK di Karimun. Nah, Karimun kan tempatnya lebih bagus untuk budidaya rumput laut. Kami yang di darat itu istilahnya kelas iduknya itu fokus ke pengolahannya. Di antaranya sekarang seperti ada sirup, ada macam-macam, ada berupa dodol, berupa jelly drink, minuman. Dan produk-produk yang bisa diolah dari bahan baku rumput laut. Termasuk sebenarnya dari itu tidak hanya untuk makanan langsung. Kalau seperti kerajinan itu bisa bahan untuk membuat sabun, sampo, bahkan untuk alat-alat kosmetik yang lain. Gitu. Pasta gigi. Iya, pasta gigi termasuk itu seperti itu. Tadi teknologinya kalau tidak salah bekerja sama dengan UDIP ya atau dibantu? Iya. Pak Abe sebagai konsultan kita dulu itu istilahnya kan kerjasama dengan direktorat. Tapi fokus kita juga tidak hanya itu, kita juga pernah studi banding ke Jepang, bahkan anak kami kemarin baru dikirim ke Thailand untuk seperti apa mereka di sana. Kami pun langsung ke sana, kebetulan kerjasama sudah menandatangani MOU antar sekolah. Jadi kerjasama antar sekolah di Patani yang Thailand Selatan itu. Dengan sekolah kita sudah kerjasama. Kesimpulannya di sana lebih maju, Pak, teknologi? Belum tentu. Padahal tentu mereka malah nanti akhir Oktober ke kita. Gitu. Jadi ternyata jadi tidak mereka kalah juga kita dengan Thailand ya. Kita punya kelebihan. Di sana punya mungkin hanya packagingnya ya sudah lebih maju. Tapi alhamdulillah kita juga sudah sewa ini bisa dilihat di situ yang Ibu mohon maaf yang siwit dodol. Nah seperti ini coba. Itu. Nah, seperti ini. Kita di sana memang sudah lebih unggul gitu. Kemasannya. Ya. Tapi isinya rasanya tidak kalah. Jadi bahkan kita juga mereka mau ke sini mengirimkan gurunya dan siswanya. Insya Allah nanti akhir Oktober datang ke sekolah kita. Dan saya takutnya kalau dari sini nanti dia lebih unggul lagi daripada kita. Dia niru seperti Malaysia dulu kita belajar sama kita, sekarang kita belajar sama Malaysia. Mudah-mudahan tidak demikian. Tidak. Kita tentu saja ada filter-filter yang perlu kita. Insya Allah itu Pak. Ya ini menarik sekali ya bahwa Pak Rektor, bahwa di sinilah ada link man match ya antara perguruan tinggi dengan masyarakat, community development. Barangkali Bapak bisa menceritakan Pak Rektor. Iya, jadi pendidikan yang baik itu kan pendidikan yang membumi, yang mengeksplor, yang mendasarkan pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu. Jadi tidak footloose gitu, tidak punya kaki gitu ya. Itu namanya menara gading gitu. Iya, betul.
Menara Gading itu hanya gedungnya yang mewah, tetapi tidak peduli terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Ya. Nah, saya kira SMK itu membumi, mengekspor potensi-potensi lokal, menumbuhkan wirausaha-wirausaha, dan kemudian memajukan ekonomi lokal. Saya kira itu pantas difasilitasi. Pak Abi Susanto itu staf pengajar kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ya. Itu menjadi program yang sangat strategis barangkali Pak Rektor dari di samping akademik ya, tapi pengabdian masyarakat barangkali. Pilar kita yang ketiga memang betul pengabdian kepada masyarakat itu satu diantaranya dalam bentuk community development, memberdayakan itu menciptakan masyarakat itu mandiri. Jadi mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama mereka. Begitu. Potensinya, masalahnya, apa yang mereka punyai, kemudian setelah selesai adalah setelah produk itu jadi, bagaimana memasarkan. Itu pendampingan baik dari segi skill maupun dari segi pemasaran, dari segi manajemen itu bagian dari pengabdian masyarakat yang itu kita punya Pak Wayan itu, betul. Wayan Sukaryadi Laga itu komandannya pengabdian masyarakat kita. Tapi mungkin sejauh mana program-program ini Pak menjadi yang besar, artinya pembiayaan atau anggaran untuk itu kelihatannya masih kecil Pak dibandingkan dengan akademik Pak ya. Betul memang porsi yang paling besar akademik. Kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menggandeng mitra gitu. Mitra. Barangkali memanfaatkan Pemda, memanfaatkan CSR, betul sekali. Corporate Social Responsibility. Barangkali itu ke depan barangkali Pak Rektor kita dorong untuk lebih banyak lagi pengabdian masyarakat ini besar untuk menumbuhkan tadi Pak wirausaha-wirausaha baru yang dibekali dengan teknologi Pak. Karena mereka salah satu kekurangan dan kelemahannya kan teknologi. Barangkali itu yang akan menjadi suatu langkah yang strategis sekali. Ya, di Pak Bupati. Jepara, Pak Biato, seperti SMK gini ini beberapa tahun terakhir berkembang pesat itu. Jadi kalau dulu hanya 7 SMK yang ada, sekarang 34 SMK ini. Ini kalau dibuat jaringan Pak ya, keterampilan barangkali kalau Undip membuat jaringan 34 itu luar biasa tuh Pak. Itu saja di Jepara, kalau seluruh Jawa Tengah barangkali besar sekali tuh Pak. Jadi ada link match dengan SMK itu. Kabupaten vokasi istilahnya, penuh keterampilan. Gitu ya. Itu sesuai dengan keunikan masing-masing di kabupaten. Jadi jenis kompetensinya beda-beda. Artinya mengembangkan ekonomi lokal itu kan. Itu dikatakan Pak Rektor tadi. Ada yang terbaru ini perkebunan dan peternakan. Peternakan apa itu Pak di sana Pak? Peternakan, kalau sekarang berkembang kambing kitawa, Prof. Etawa. Bagus itu. Kambing kitawa. Karena kita kan ingin juga swasembada daging tahun 2014. Kambing kitawa itu punya kekhasan, itu harganya itu mahal. Jadi satu kambing mahal itu karena dagingnya? Bukan, karena untuk diambil susunya. Susunya. Susunya dibawa kemana Pak? Susu kambing kitawa di lokal saja sudah habis. Begitu ya Pak. Yang beli siapa, orang kaya-kaya barangkali Pak ya? Enggak, jadi untuk jamu kan susu kambing kitawa itu mekhasan itu. Bisa menjadi obat, segala macam obat katanya. Itu 1 liter itu 29.000. Kalau susu sapi biasa kan sekitar 10.000 ya. Tapi itu bahannya susu segar yang dijual? Segar ya. Belum diolah menjadi bahan yang lebih baik lagi? Apa diolah menjadi barangnya? Barangkali itu satu tantangan Pak Rektor. Kalau bisa diolah lebih banyak lagi, karena itu kan pasti sapi ya, susu bubuk. Masa itunya kan terbatas. Walaupun sudah mungkin sudah di-homogenize ya, tapi pasti akan terbatas. Dan pasti akan harganya lebih mahal lagi Pak. Kalau bisa dibuat ada nilai tambahnya gitu. Buat mentega atau apa barangkali. Sudah seberapa banyak sebetulnya populasi kambing sudah, kalau di Jepara sudah cukup bagus, bahkan ya kalau setingkat Jawa Tengah kelihatannya mungkin bersaing dengan Kali Gesing itu. Jadi sumber Etawa ini dulu ini Kali Gesing. Purworejo Pak. Purworejo kan. Ya, itu bergeser ke banyak ke Jepara juga. Hampir merata itu. Merata. Jadi susunya sejauh ini dijual lokal di Jepara aja? Dijual lokal Jepara. Kemarin waktu tahun 2008 ada lomba tingkat nasional ini, itu juaranya itu Jepara itu, di Samblingoh gitu namanya. Bibit tidak masalah ya? Bibit tidak ada masalah. Justru bibit ini yang diambil tadi oleh Pak Biat tadi, Malaysia tadi. Malaysia itu ngincer terus itu. Lah itu hati-hati, jadi dia ambil bibit dari Jepara, dari mana-mana. Soalnya ternakan besar-besaran itu. Tapi kita itu ya nggak boleh. Dagingnya juga enak nggak Pak ya? Dagingnya enak tapi mahal. Jadi sate tawa itu sate mahal itu.
Memang Karena enak. satu ekor itu bisa mencapai 15 juta itu. Sate kambing sana. 15 juta itu satu ekornya itu. Oh iya? Iya. Tidak perengus barangkali Pak ya? Enggak Kalau gitu. kambing Jadi biasa kan agak kalau perengus dia semua. jadi pemacak. Jadi pemacak itu apa ya? Pejantan. Iya. Itu sekali dapat order itu 100.000 itu. Oh. Padahal satu hari bisa 10 menjadi pejantan 10 ekor. 1 juta dengan betina yang lain-lain kan. Dengan betina yang lain. Sudah 1 juta sendiri itu. Semennya itu ya. Iya, semennya itu. Jadi sampai di mana sekarang itu Pak? Ya dari segi Bang Lali Bapak ada fakultas pertanian Pak? Tidak ada Pak ya? Peternakan ada. Peternakan. Iya, saya kira relevan. Sangat relevan Iya, Pak. iya. Jangan sampai tadi Malaysia segala macam hati-hati. Betul. Pak. Harus dipatenkan segera itu Pak. Iya. 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 Betul. Kalau tidak dipatenkan nanti tahu-tahu seperti batik diambil sana, reok gitu. Lah nanti etawa juga Malaysia. Kan repot. Tapi kalau mebel sudah Pak Wiyato sudah kami Sudah patenkan. Sudah dipatenkan. Sudah kemarin Mei kami sudah dapat patennya. Indikasi geografis. Jadi hak patennya itu mebel ukir Jepara, MUJ itu. Sudah nggak bisa lagi orang-orang dari Belanda macam-macam sudah nggak bisa lagi. Etawa Pak, barangkali Bapak harus bisa ikut membantu Pak Bupati. Jadi perhatian itu ini luar biasa itu. Iya. Etawa itu. Ternyata harganya mahal sekali. Dan dari segi bisnisnya itu juga menguntungkan Pak. Menguntungkan sekali. Nggak ada di sini Pak ya. Ada perajin Peternaknya Etawa ada di sini nggak? Tidak. Dari segi komersialnya itu kalau secara itu pasti menguntungkan itu pasti menguntungkan itu. Ini suatu potensi yang luar biasa Pak. Iya itu sudah nyebar di Jepara aja ke Jepara Utara. Itu sudah nyebar kami ke Jepara. Kenapa hanya Purworejo dan Jepara? Apa membutuhkan suatu iklim tertentu atau satu kondisi tanah tertentu? Enggak juga ya, hanya ketelatenan ini aja peternaknya aja. Ya barangkali ini mengelola Pak, tugas Pak Rektor barangkali. Ya untuk kenapa kok tidak bisa dikembangkan di kabupaten-kabupaten lain Pak? Iya. Karena itu kan potensi besar sebenarnya. Kami juga ada Pak Wiyato Monel. Baja putih. Baja putih itu. Baja putih. Itu satu desa, satu kecamatan baja putih, produk itu semua. Produk dalam arti bahan bakunya bajanya atau? Bukan, baja dari tempat lain. Kita membuat perhiasannya dari ya untuk ali-ali, untuk kalung, macam-macam. Yang dipakai Bapak itu bukan Pak? Ya termasuk ini. Baja putih. Itu pemasarannya? Pemasarannya ya ada yang seperti sekarang ini gelang haji. Gelang haji itu 220.000 biji. Itu dari Jepara itu. Jepara. Semua embarkasi. Tahun pasti ada pasarnya itu. Pasti ada pasarnya. Pasti ya, ada pasarnya. Udah captive itu. Dan itu semuanya kami dukung dengan infrastruktur, sarana prasarana. Mulai dari pintu gerbang, kemudian juga alat untuk pengetok itu apa ya? Pemotong baja. Itu juga termasuk itu. Ini kami berikan juga. Berikan juga kami dukung itu. Iya. Baik, mungkin kita bisa berbincang lagi dengan Bapak dan Ibu yang ada di sebelah kiri kita. Mungkin Ketua Kelompok Budidaya Rumput Laut. Nah, kita tadi sudah menyinggung tentang rumput laut. Silakan Bapak, bisa diceritakan. Sudah seberapa besar, sudah berapa lama yang diupayakan selama ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok budidaya rumput laut dari Desa Bundu, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Terima kasih banyak kepada beliau Bapak Indro Martoyo, kepada beliau Bapak Dinas-Dinas Kelautan Kabupaten Jepara yang telah banyak membantu kami, sehingga kami bisa sedikit merasa ada nilai plus dari hasil tangkapan seperti biasanya kami nelayan, Pak. Begitu ada alokasi untuk rumput laut, alhamdulillah sekali, mungkin bisa tambah nilai tambahan, Pak. Pendapatan. Biasanya hanya nangkap ikan. Ini tambahannya nanam rumput laut. Budidaya rumput laut, Pak. Budidaya. Berapa orang anggotanya, Pak, kelompoknya? Untuk anggota 20 orang. Sejak tahun berapa? Mulai Juli, Pak. Baru Juli 2010. 9. Oh, 20 sudah 1 tahun ya, Pak ya. Tahun. Hasilnya cukup baik. Alhamdulillah dulunya sekitar 4 hektar, sekarang berkembang menjadi 20 hektar. 20 hektar. Dengan kelompok yang sama, 20 itu. 2 kelompok, Pak. Menjadi 40 kelompok. Pemasaran nggak ada masalah?
Ya faktor utamanya mohon dibantu dari segi pemasaran, Pak. Oh. Karena apa, kami sangat sulit untuk masalah pemasaran, maka tidak bosan-bosannya kami mohon supaya dari sisi pemasaran tersebut bisa dibantu. Bapak, rumput laut yang untuk diolah menjadi makanan. Betul. Kenapa sulit padahal kan sudah ada tempat-tempat yang penyalurannya? Karena begini, yang masuk ke Bondo itu sifatnya ini ndak bisa kerjasama, Bu. Jadi kan nilainya kita pasaran untuk lokal saja kan setaunya itu kan petani kecil kan hanya 1.000. Padahal kalau nilai jual di pasaran mungkin di Jakarta atau mungkin di Semarang bisa menjadi 15.000. Jauh sekali. Gitu. Ya. Kalau tadi diolah dulu atau hanya bahan baku mentah aja dijualnya? Kami bahan mentah, Pak. Baru bahan mentah ya. Bahan mentah. Dalam bentuk basah atau kering? Basah sama kering itu. Kalau begitu yang sudah jadi ini di mana, Pak? Itu oleh pengusaha lain, Pak ya? Iya, pengusaha lain. Jadi di sana hanya menjual seperti itu. Gitu. Jadi yang basah. Tapi barangkali bagaimana pandangan Bapak? Tadi kok bedanya jauh Rp1.000? Enggak, kalau yang basah memang rata-rata harganya juga 1 kilo sekitar 900.000 itu. Ini kan sentra baru yang banyak di Karimun Jawa. Nah, yang kering seperti itu 9.000 per kilonya. Jadi untuk bisa menjadi harga nilai tambah ya jadi menjadi barang setengah jadi dikeringkan dulu. Bagaimana, Pak? Kok nggak dikeringkan dulu? Saya uangnya 1.000, bedanya jauh sekali. Begini, Pak, untuk masalah pengeringan kita satu masalah penjemuran, Pak. Penjemuran. Faktor penjemuran yang kita mungkin ya sedikit kurang biaya, Pak. Tempatnya ada Pak Pomo di sini. Kami mohon. Coba Pak, katanya tadi BPD sangat concern, terhadap pengusaha kecil. Bisa dibantu. Tapi kalau untuk lokasi penjemuran ada di kelompoknya. Loh, kalau ada uangnya bisa. Masalahnya uang itu. Bahkan hasil tanam kami kemarin bulan Agustus kita dimintai dari Aceh untuk sampel. Untuk sampel nggak usah jauh-jauh, Pak. Jepara saja saya kira masih butuh, Pak ya. Kalau bisa dikeringkan 9.000 dari 1.000 itu secara hitung-hitungan kasar itu pasti menguntungkan dan itu pasti bisa dibiayai dari kredit. Terima kasih banyak. Jadi saya kira nanti Pak Pomo akan aktif mendatangi. Mohon. Oke. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Hadi Suyanto ya. Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan musik yang berikutnya dan ini sangat istimewa juga karena dibawakan oleh adik-adik kita yang memiliki kekurangan begitu ya, yang berkebutuhan khusus. Kita beri tepuk tangan untuk adik-adik kita Afif, Bramasti dan Devita. Silakan. Dengan
di dalam hatiku. Di setiap langkahku selalu ku sebut namamu, karena engkau nadi dalam hidupku. Tuhan, 1 bulan telah ku jalankan perintah-Mu. Hari ini sempatkanlah aku memohon ampun atas dosa-dosaku. Di hari yang fitri ini, kembalikan kami, sucikan kami seperti selembar kertas putih. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih adik Bramasti, Devita dan juga Afif. Kalau boleh tahu, Dek Bramasti udah kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. Sudah kelas 3 Oh, kelas 3 SMA, SMA. ya? Udah usia udah berapa 11 tahun ya? Hampir. Lebih dong Pak. Besok Oktober mau 21. Oh, sudah 21. Kemudian Devita? Kelas 3 SMA, 1 kelas. Oh, satu Oh, kelas. Iya. Di mana? Di Semarang di sini ya? YPAC Semarang. YPAC Semarang Kalau ya. adik kita yang kecil ini barangkali seperti Afif? Sudah kelas berapa? Kelas 4. apa? SD. Santai banget. Iya. Iya, iya. Devita tadi pinter ini ya, baca puisi ya. Katanya juara ya? Juara 1 tingkat provinsi, juara 7 tingkat nasional. Wah. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, luar biasa. Sukses terus ya, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Mau jadi cita-citanya Mudah-mudahan seperti ada apa? prestasi WS lagi. Rendra apa? Mau jadi apa nanti? Mudah-mudahan bisa jadi kayak WS Rendra. Iya, amin, amin. Kalau Api pengen jadi apa nih cita-citanya? Mau jadi seperti siapa? Ariel? Oh, enggak ya. Ariel Oh, Ariel vokalis. bukan pemain itu ya, ya Pak. Tidak boleh Mau gitu. jadi apa, Api? Cita-citanya mau jadi apa? Kalau besar? Ya, para pemirsa, baik yang di studio maupun di rumah, memang dalam acara-acara kita di berbagai tempat seperti di Jakarta maupun di Semarang, Surabaya, Jogja, di dalam rangka kita adakan dialog-dialog semacam ini, kita selalu sisipkan acara khusus yang mencoba menampilkan ya adik-adik, anak-anak kita yang memang punya kebutuhan khusus. Iya. Ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kepada mereka itu jangan kemudian malah karena berkebutuhan khusus disembunyikan gitu. Tapi justru harus ditampilkan karena sebetulnya mereka punya potensi yang tidak kalah dengan yang memang normal. Betul. Ini oleh karena itu setiap kesempatan kita mencoba untuk membantu mereka, untuk kita tampilkan kepada masyarakat dan untuk memberikan juga kepercayaan diri kepada mereka. Ya, bahwa mereka juga punya potensi, punya masa depan yang baik. Ya, untuk juga berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Benar. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan juga tak henti-hentinya di sini ada dari YPAC Ibu Puji ya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Bisa diceritakan Ibu kesulitannya mungkin seperti apa sih untuk mendidik anak-anak kita yang berkebutuhan khusus? Ya, silakan mic-nya.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada TVRI, khususnya kepada Arum Dalu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan anak-anak kita. Iya. Sedikit saya mau bercerita tentang YPAC, bahwa YPAC Semarang merupakan pusat rehabilitasi anak. Di dalamnya yaitu kita ada pendidikan. Berkebutuhan khusus, ya, betul Bapak. Jadi di situ kita ada pendidikan kita ada 2, yaitu SLBD untuk tunadaksa seperti adik-adik kita yang tampil tadi, kemudian SLBC untuk anak-anak yang tunagrahita, yaitu untuk mereka yang mentalnya di bawah kemampuan rata-rata. Kemudian kita juga mempunyai terapi. Kemudian juga ada juga pravokasional. Pravokasional itu adalah untuk adik-adik kita yang setelah lulus SLTA, orang tua itu kebingungan, ini mau diapakan. Gitu. Nah, kita mencoba untuk menyikapi keluhan dari orang tua, kita membuka kelas pravokasional itu. Kebetulan di sini juga ada Bapak Rektor Undip, Nyon Sewu Pak. Jadi kebetulan begini Pak, ceritanya anak-anak itu kan usianya sudah lebih dari SLTA-nya. Adik-adiknya kebetulan itu bercerita, adik saya kuliah di Undip, nah saya kuliahnya di mana gitu. Mereka sangat senang sekali kalau disebut mahasiswa. Jadi kita sebenarnya juga pravokasional itu merupakan selama ini belum ada yang jadi mahasiswa di Undip? Kalau dulu Bapak, jadi ceritanya dulu YPAC itu kan kita anak berkebutuhan khususnya polio ya Pak. Jadi polio itu hanya fisik. Kemampuan intelektualnya kita normal seperti yang lain. Seiring dengan program imunisasi PIN yang berhasil, jadi boleh dikatakan sekarang bukan tidak berkurang lagi Bapak, sudah tidak ada. Bahkan kita di YPAC Semarang itu tidak ada yang polio. Sekarang itu untuk tunadaksa, untuk mereka-mereka cerebral palsy. Itu. Terus kemudian kita juga di YPAC ada terapi, ada 5 macam terapi, yaitu fisioterapi, okupasi terapi, terapi musik, bina mandiri, dan terapi bicara. Kemudian tadi, kita juga imbauan kepada Pak Rektor apa barangkali ada yang bisa jadi masuk ke sana ya Pak? Kalau untuk kondisi sekarang Bapak mungkin sulit ya Pak, karena kemampuan intelektualnya memang di bawah rata-rata. Tapi kita mempunyai alumni yang polio-polio itu banyak yang dari Undip Bapak. Sekarang juga sudah tersebar, mereka sebagai ada yang usaha sendiri, ada juga yang bekerja. Jadi usul Ibu yang konkret apa untuk Pak Rektor? Hanya untuk gini Pak, sosialisasi untuk anak-anak tapi matur suwun sekarang ini sudah ada tanggapan yang positif bahwa banyak adik-adik mahasiswa itu yang anjang sana ke YPAC. Bahkan barangkali Pak Ibu. Kunjungan. Bukan KKN, hanya kunjungan, kemudian juga melibatkan bila ada event-event gitu, adik-adik kita itu diminta untuk tampil. Itu bagi kita sudah sangat terima kasih sekali, karena yang satu untuk sosialisasi, yang kedua juga menambah motivasi semangat dan kepercayaan diri bagi anak-anak kita. Saya kira akan diperhatikan Pak Rektor itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, nanti kita akan beralih lagi ke Bapak-bapak dan Ibu yang lain, namun kita akan saksikan terlebih dahulu tentang visualisasi masalah kesehatan di Kabupaten Jepara. Silahkan. Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jepara juga merambah sektor kesehatan, salah satunya melalui program Desa Siaga. Desa Siaga adalah suatu kondisi masyarakat tingkat desa atau kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya potensial dan kemampuan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Salah satu tujuan khusus Desa Siaga adalah mengoptimalkan peran pos kesehatan desa atau potensi sejenis dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan kesehatan di desa, serta rujukan pertama pelayanan kesehatan bermutu bagi masyarakat. Selain itu juga terbentuknya Forum Kesehatan Desa yang berperan aktif menggerakkan pembangunan kesehatan di desa, serta berkembangnya kegiatan gotong royong masyarakat untuk mencegah dan berkembangnya upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh masyarakat.
Hingga tahun 2010, Kabupaten Jepara sudah memiliki 194 desa siaga. Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri di Kabupaten Jepara misalnya, merupakan salah satu model desa siaga dalam pengembangan posyandu. Pengembangan posyandu dengan model desa siaga di Desa Guyangan juga menerapkan kawasan bebas jentik yang dilakukan oleh kader Jumantik sebanyak 32 orang. Sedangkan kegiatan desa siaga di desa ini diantaranya gotong royong di lingkungan desa, pembentukan dan pelatihan kader Poskestren di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Trengguli. Kemudian pengembangan posyandu lansia, serta pembentukan Saka Bakti Husada melalui generasi muda di Madrasah Aliyah dan SMP Negeri 2 Bangsri. Kiprah dan prestasi desa siaga di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri ternyata telah menggugah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jepara, Nyonya Hendro Martoyo, untuk melihat lebih dekat kiprah mereka. Untuk kita selalu memantau karena untuk posyandu seluruh kabupaten itu ada 1068 dan kadernya ada 5.568. Jadi kita membagi jadwal Pak untuk kepengurusan PKK. Jadi setiap bulan pasti kita gantian untuk kecamatan untuk memantaunya bersama dengan dinas DKK dan juga ibu-ibu tim PKK kecamatan maupun desa. Ya, kini saatnya kami buka line telepon 0246707500. Silakan bagi Anda yang ingin ikut membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat. Dan saya minta yelnya dulu, Arum Dalu. Mandiri selalu. Kita sudah masuk ke segmen kesehatan ini. Pak Bupati mungkin bisa menceritakan sedikit, tadi kan sudah ditayangkan juga tentang jumlah desa siaganya. Nah, itu puskesmas, keberadaan bidan itu seperti apa Bapak? Iya, jadi memang setelah pendidikan, memang strategi pemerintah Kabupaten Jepara adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Dan ini kita lakukan, yang pertama secara kewilayahan, ini membangun desa-desa mandiri di bidang kesehatan tadi. Yaitu yang kita kenal dengan desa siaga. Kami di Jepara ada... Pak Bupati, mohon maaf, ada penelpon yang sudah masuk, kita terima dulu. Halo, selamat malam Arum Dalu. Selamat malam Arum Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Kepala Dinas yang ada di TVRI. Mohon maaf dengan... Halo Ibu, dengan siapa? Oh, di sini Bu Nur, Bu. Dari mana? Dari mana Bu? Dari Jepara. Oh, silahkan Ibu. Nonton Pak Bupati ya? Sedikit, Bu. Ini kebetulan tadi ada Bapak SMK 1 Jepara ya. Iya. Ini bagaimana Pak, mungkin ada Bapak pembimbing yang lainnya, Pak Guru mau nanya. Ini seandainya ada wirausaha dari daur ulang air kelapa yang dinamakan itu Pak nata de coco. Ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk nata de coco kalau diolah sehingga bisa menghasilkan putih jernih Pak? Karena selama ini kami melihat banyak yang sekarang Jepara banyak yang ini Pak usaha nata de coco. Dan kami juga ini pernah membuat itu untuk saya rebus tapi hasilnya kurang jernih itu. Terus obatnya apa ya? Sehingga untuk wirausaha bagi ibu-ibu nanti kalau yang tahu biar untuk menambah income bisa lumayan ya Pak ini. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tahan sebentar biar dilanjutkan dulu. Jadi secara kewilayahan tadi itu memang membuat desa-desa itu mandiri. Baik dari sisi promotif dan juga mendekatkan sisi kuratifnya. Untuk itu yang visi yang kedua adalah desa Jepara itu ada 194. Dan seluruhnya alhamdulillah sudah menjadi desa siaga. Desa siaga semua ya. Yang kedua adalah mendekatkan pelayanan ini kepada sentra-sentra penduduk. Yaitu membuat puskesmas ini dekat dengan masyarakat. Kita perbanyak rawat jalannya, rawat inapnya. Yang ketiga adalah keterjangkauan biaya. Dan untuk di Jepara ini untuk rawat jalan ini gratis.
Sejak seluruhnya di puskesmas gratis. Ya Pak ya? Semua penduduk. Jadi tidak hanya yang miskin, yang tidak miskin semua itu gratis asal punya KTP Jepara. Itu ada sejak tanggal 10 April 2007. Itu kami canangkan bahwa pengobatan gratis. Seluruh warga masyarakat Jepara, rawat jalan saja. Jadi ini gambarannya sehingga nanti dengan kegratisan ini bisa meningkat produktivitas. Seperti misalnya guru kalau sakit-sakitan karena jauh dari puskesmas atau mungkin juga tidak bisa bayar, ini kan mulangnya juga tidak bagus. Dan juga petani. Tapi kalau gratis ini sambil mengajar bisa mampir puskesmas, suntik gratis. Petani bisa mampir di sana sambil ke pasar gratis. Sehingga nanti dia mencangkulnya juga kenceng gitu. Harapan kita begitu sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Inilah yang kita lakukan di Jepara ini. Gratis sejak 2007. Prestasi apa dalam kaitannya dengan angka kematian bayi dan tolak ukur memang untuk anak lahir mati ini alhamdulillah juga mengalami penurunan. Kemudian ibu yang melahirkan yang meninggal pun juga mengalami penurunan. Dan pada tahun 2009 kemarin ini Jepara meraih prestasi secara formal itu sebagai kabupaten sehat Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia. Hebat sekali. Ya istilahnya itu prestasi yang gratis tadi itu Pak ya. Swasti Saba Padapa. Artinya sehat tapi kategori yang masih masih awal gitu, masih awal. Nanti bisa meningkat lagi. Itu lebih banyak bagaimana Pak kiatnya? Karena APBD-nya diperbanyak untuk kepentingan itu atau jadi juga memang, ikut menggerakkan masyarakat untuk mandiri juga pada suatu saat Pak? Karena nggak mungkin tergantung pada pemerintah daerah saja Pak. Iya. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi, kita itu mempunyai basis untuk kesehatan itu yang namanya Posyandu. Itu 1060-an. 1060-an. Itu meliput berarti satu desa ini mempunyai lebih daripada 4. Ini merupakan kader kesehatan. Paling tidak di sana ada kader kesehatan itu 7 paling tidak. Kalau ini kita berdayakan itu bisa meningkatkan upaya pelayanan kepada mereka sendiri. Minimal itu menghitung tadi KMS menuju sehat. Jadi anak kecil usia sekian itu timbangannya berapa, kurangnya apa, ditambah dengan makanan tambahan itu akan menjadi semakin sehat. Gizinya bisa bagus. Yang kedua bisa juga mendeteksi kemungkinan munculnya penyakit di situ. Misalnya demam berdarah. Mereka bisa memantau jentik. Menjadi jumantik, juru pemantau jentik. Jadi dia hanya mengawati jentik itu luar biasa itu Pak Biato ya. Itu yang dari masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat itu sendiri. Itu sendiri. Memang ada petugas yang juga mendorong itu, tapi tidak banyak. Pada awalnya dari petugas, tapi mereka berkembang lagi. Sendiri, Pak, Jadi bisa membedakan antara jentik Aedes aegypti dan jentik Anopheles atau jentik Culex itu. Nah, ini yang Aedes aegypti ini yang menjadi sasaran utama. Jadi kemana-mana bawa senter itu ya? Ya, center itu dia bisa. Ahli jentik ya. Dia mendorong dia untuk 3M, menguras, menimbun atau juga mengubur, sehingga bisa mengurangi demam berdarah di Kabupaten Jepara. Ada penelpon kembali yang bergabung, boleh kita beri tepuk tangan. Nanti akan kita tanya lebih jauh lagi kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Jepara. Halo, selamat malam. Iya Bapak, kita terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa Pak? Ini dengan... Di mana Pak Adi? Bapak apakah dari Jepara atau dari mana? Dari Jepara. Iya, silakan Pak Adi langsung. Ya ini mau tanya cara pengembangan rumput laut itu gimana Pak ya? Baik. Ya. Itu saja Pak. Ya terus bagaimana perkembangan dengan cara yang baik itu bagaimana? Saya mau coba-coba usaha perkembangan itu. Oke, Bapak tertarik baik, ya. Terima kasih baik. Pak Edi. Terima kasih ya, Bapak. Iya, silakan Pak Kepala Sekolah. Ya, yang tadi dan sama yang ini rumput laut juga. Bagaimana mengembangkan rumput laut Pak? Terima kasih yang pertama dulu, yang Ibu ya tadi ya. Bu Nur. Bu Nur sebenarnya SMK 1 itu punya forum, artinya punya celah ya untuk bisa masyarakat itu datang. Kalau hanya sehari ke situ itu bisa dengan jelas di ada semacam leaflet yang untuk menjelaskan. Satu hal yang perlu Ibu ketahui, jangan sekali-kali dicampur
air kelapa yang sudah lama itu dengan yang baru, itu pasti akan warnanya tidak bisa putih dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, wadah biasanya kelemahan masyarakat itu asal wadahnya. Itu betul-betul harus bersih. Nah, dua hal itu. Nah, tapi ada lagi yang faktor yang ketiga adalah bibit yang digunakan. Biasanya yang sudah berkali-kali dipakai itu kurang begitu bagus hasilnya. Di samping kurang begitu keras gitu ya, agak lembek itu hasilnya kurang bagus. Bisa Ibu lihat di swalayan kalau yang dari industri yang besar warnanya itu betul bening, jernih. Nah, untuk jelasnya datang aja ke sekolah. Kalau yang sehari kami gratis, kalau yang seminggu sudah ada istilahnya itu bahan bakunya yang dibeli. Bakal ada yang sampai sebulan, sampai terampil, sampai betul-betul pengemasan. Jadi ada pelatihan juga dari SMK. Kita punya pelayan segitu. Bahkan kita gratis atau bayar, Pak? Belajar di situ, Pak. Yang kalau hanya sehari sebulan itu gratis, Pak. Gratis, Pak. Iya. Nah, itu Ibu yang gratis aja sehari cukup, nggak sampai sehari kok. Iya, bagus. Apalagi sudah pernah mencoba kita kan ya. masyarakat sekitar. Tapi kalau rombongan boleh ada misalkan kemarin kita mendidik 30 masyarakat. Itu selama sebulan dididik sampai kita berikan bimbingan sampai di rumah. Gitu, lewat life skill istilahnya. Nah, tapi kalau ibu seperti itu datang aja ke sekolah kita gratis. Kita ajarin bagaimana yang higienis, bagaimana cara menjadikan jernih. Ya, bening tadi, Pak. Ada komposisinya, tergantung gitu. Tapi jangan sampai dicampur antara yang hari ini dengan yang kemarin gitu dengan ya. campur itu. Lagi yang bulan lalu gitu ya. Apalagi itu pasti gitu. Baik, kemudian gitu. yang rumput laut, Bapak tadi ada mungkin yang sedikit tertarik. karena dulu kami juga yang pertama budidaya rumput laut itu beda sekali yang pinggir pantai, khususnya yang kena dengan muara. Muara ini kebetulan biasanya airnya yang dari darat itu ya, atau dari tawar itu membawa istilahnya zat-zat yang kurang bagus, terutama musim hujan. Dipastikan kena ujungnya ais-ais itu. Maka kenapa di Karimun itu cenderung bulannya banyak produksinya dibanding yang seperti di daerah yang Undip di LPF Undip itu. Karena memang campuran air laut dengan air hujan itu terlalu banyak kalau yang di darat itu. Di samping kotor. Dan kalau kotor itu mempengaruhi cepat ke ais-ais itu. Jadi kalau di wilayah Jeparanya memang tidak banyak, tapi di Karimun yang banyak budidayanya. Sebenarnya kalau dibolehkan itu di Pulau Panjang yang sebelah baratnya ya. Itu bagus, cocok sekali, tapi kan itu wilayah yang nggak boleh dipakai. Tapi kira-kira contoh air yang bagus seperti itu. Itu Pulau Panjang itu sudah hampir sama dengan kualitas airnya sama dengan yang di Karimun. Dipastikan akan bagus. Tapi kalau musim hujan ya mestinya penanamannya harus di bawah lagi sedikit. Jangan terlalu, kan sekitar 10 atau 20 cm tambangnya itu. Kalau terlalu ke atas, apalagi musim hujan, ya itu dipastikan rontok dan hancur lah. Itu aja mungkin kiat yang sederhana. Jadi sebaiknya jika ingin memulai budidaya rumput laut, dia harus ke Karimun Jawa gitu ya? Ya boleh. Di Jepara ada, jadi 150 hektar yang tempat yang bisa untuk itu. Ada juga, di Teluk Awur. Di Teluk Awur juga bagus. Bundu itu. Iya. Tempatnya Tapi yang pokoknya jangan sekali-kali dekat dengan muara. Dengan muara ya, karena bercampur dengan itu tidak bisa sukses. Kalaupun sukses jadi hasilnya tidak bagus. Ya hanya bisa tumbuh tapi tidak berkembang dengan maksimal. Ya, baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan di sebelah Pak Kepala Sekolah ada Ibu Bidan ya. Ya, silakan Ibu diceritakan. Mungkin ada prestasi-prestasi atau barangkali ada kendala-kendala masalah yang dihadapi. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku bidan desa, kegiatan kami di desa terutama di bidang kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, juga meningkatkan derajat kesehatan di Desa Guyangan. Untuk desa siaga, kami mempunyai banyak sekali program, Bu, terutama untuk menurunkan angka kematian ibu, misalnya kelompok donor darah, terus ada ambulan desa, ada lagi jambanisasi, karena kami melihat masih adalah sebagian masyarakat di desa yang belum mempunyai jamban sehat, jamban yang memenuhi syarat kesehatan itu masih ada. Terus tapi itu bagaimana sudah kecil barangkali Bu ya? Iya, mengupayakannya apakah dibantu pihak ketiga atau rame-rame gotong royong dari warga? Atau dari Pemda? Atau dari Pemda? Yang kemarin kita dapat bantuan dari provinsi untuk pengembangan ini, termasuk juga PMT untuk kasus gizi buruk, karena di desa kami juga ada kasus gizi buruk.
Bantuan Pemda itu provinsi itu apa seluruhnya atau mungkin sebagian kecil terus nanti dari masyarakat digabung dengan masyarakat bagaimana? Tidak itu begitu, sifatnya cuma stimulasi, Pak. Oh, yang dari pemerintah. Iya, yang dari pemerintah. Untuk masyarakat sendiri, Ibu ya. Kemudian kita mengembangkan sendiri yang swadaya masyarakat juga ada. Dan alhamdulillah dari ADD juga dialokasikan dana untuk tersebut. Dana desa. Dari kabupaten ya. Jadi secara bertahap itu masyarakat sudah mulai mandiri ya di bidang kesehatan. Ini yang sangat penting sekali harus kita catat. Baik. Terus mungkin bisa ke sebelahnya Bapak dari ini pasti ahli Puskesmas. jentik ini Pak. Bukan ahli jentik Pak ya? Oh bukan. Bukan karena nggak bawa senter. Oh ya. Terima kasih. Saya selaku Kepala Puskesmas di maaf ya. wilayah Bang Sri 2 Pak yang membawai 5 desa termasuk Bapak salah satunya. Dokter Pak? Kebetulan saya sarjana kesehatan masyarakat dan di Jepara ini saya satu-satunya yang non medis Pak. Ini baru satu dari Pak Bupati. Luar biasa ya. Jadi dengan saya tidak dokter Pak Nye, saya punya kelebihan waktu memang Pak. Jadi tidak menangani pasien secara langsung. Tidak praktek Pak ya. Jadi saya bisa dengan waktu itu saya bisa secara non formal bisa menghubungi bapak-bapak petinggi di sela-sela mereka luang. Kadang-kadang di luar jam kerja juga kami ke sana. Antara lain contohnya ada tanggapan khususnya di Desa Guyangan dari bapak petinggi yang saya sadari beliau itu tugasnya banyak Pak. Kadang-kadang mikir pajak saja sudah bingung gitu, tidak lunas-lunas. Nah, ini apalagi mikir kesehatan. Dengan pendekatan pengarahan secara proaktif karena kami punya waktu. Akhirnya sebagai contoh jambanisasi Pak. Awalnya di ADD tidak dianggarkan. Padahal ADD waktu itu sudah istilahnya sudah dialokasikan untuk anggaran ini, tapi dengan pendekatan itu alhamdulillah dari Pak Petinggi Guyangan kami tidak tahu sumbernya dari mana, yang jelas Pak Petinggi langsung saja ini dari ADD ada 1 juta. Kemudian saya berikan untuk kloset dengan pralon untuk 5 keluarga Pak, awalnya gitu. Jadi langsung itu saya berikan kepada keluarga yang membutuhkan, karena dari hasil survei kami, survei mawas diri untuk mengembangkan desa siaga, memang kurang lebihnya 10% di sana masyarakat yang berak di kali, karena sana banyak kalinya itu. Jadi dengan 5 ini alhamdulillah bisa dikembangkan oleh masyarakat. Kita hanya membantu 200.000 untuk membeli pralon sama klosetnya aja Pak. Dan mereka alhamdulillah juga dengan kemandiriannya bisa membangun sendiri swadaya penggaliannya, bangunannya. Awalnya 1 juta Pak, kemudian tahun kedua 1 juta itu berapa jam? 5 Pak, 5 jam aja. Kemudian tahun kedua Pak Inggi secara khusus mengalokasikan 2 juta untuk itu. Saya kembangkan lagi bisa 10 dan kami membuat proposal ke tingkat provinsi, alhamdulillah dapat bantuan 5 juta, saya kembangkan lagi jadi 24 Pak. Jadi itu semua saya hanya stimulasi saja, dikembangkan oleh masyarakat, itu membentuk mengurangi ya, mereka yang tadinya berak di kali, kemudian mereka pakai jamban keluarga. Dan untuk mandi juga di situ kan Pak, di jamban itu ya? Hanya untuk anu saja, juga jamban itu untuk mandi? Khusus untuk itu saja, untuk saja. Buang air ke WC ke hajat saja. Baik. Selain itu juga kami mengembangkan tadi di daerah kami kan dijadikan desa kawasan bebas jentik gitu. Selain kami membentuk ada sukarelawan petugas memantau jentik Pak, di sana tadi yang ada tiap RT itu ada 1 orang. Kemudian secara khusus juga sana ditunjuk oleh provinsi menjadi daerah bebas jentik. Dan alhamdulillah kasus demam berdarah bisa turun. Jadi tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali mereka jadi tiap-tiap rumah itu ada pemantauan jentiknya gitu Pak. Jadi terima kasih Pak Madio. Masih ada bapak-bapak yang di belakang yang kita harus beri waktunya juga. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Madio. Terus bekerja ya Pak ya, pemantau jentiknya. Silakan Bapak, mic-nya diserahkan ke belakang. Ada Bapak Kepala Desa di sana. Apa yang bisa diceritakan Bapak? Monggo. Iya, enggak Bapak. Terima kasih. Mohon berdiri Pak. Terima kasih. Apa yang telah diceritakan dari Ibu Bidan Desa dan dari Bapak Kepala Puskesmas Bang Sri 2 memang betul
karena Bapak Kepala Puskesmas 2 itu banyak waktu luang untuk menghubungi kami. Saya selaku petinggi untuk mengalokasikan dana yang pada awalnya saya memang berkata kepada Bapak Kepala Puskesmas, Pak, mohon maaf karena tahun ini anggaran sudah diplot sesuai dengan plotnya masing-masing, sehingga pada tahun 2008 terpaksa, ya bukan terpaksa, saya usahakan secara pribadi dana itu saya berikan kepada FKD 1 juta, Pak. Tahun kedua, tahun anggaran yang kedua, akhirnya saya anggarkan dari dana ADD itu 1 juta lagi, saya berikan kepada FKD, dan tahun yang ketiga, tahun 2010, ini saya anggarkan dari dana ADD 2 juta. Dana itu menurut kami selaku petinggi desa Guyangan itu sangat-sangat besar, Pak. Karena apa? Karena dana ADD yang kami terima tahun ini yang seharusnya itu naik malah turun, Pak. Gara-gara atau disebabkan karena entah apa, yaitu pajak tidak lunas Agustus, Pak Bupati. Oke, baik. Alhamdulillah tahun ini pajak saya tangani sendiri, Pak. Bukan berarti saya itu tidak percaya kepada bendahara desa, tetapi karena tanggung jawab pajak itu sangat-sangat berat sekali, sehingga tahun ini alhamdulillah bisa lunas meskipun dengan minta bantuan dari pihak ketiga. Istilahnya pinjam, Pak Bupati. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tahun ini itu saya pinjam untuk melunasi 34 juta. Ya, itu untuk meraih supaya bisa dapat ADD naik. Ya Pak, terima kasih. Waktunya mungkin sudah cukup. Baik, diserahkan kepada sebelahnya. Bapak Kepala Desa juga ya? Iya. Silakan Bapak. Oh, Kepala Desa Bondo. Terima kasih Ya. waktunya. Oh, banyak rumput laut ternyata. Bukan, ya, kami dari rumput laut. Oke. Desa Bondo. Rumput laut di Desa Bondo karena kemarin kita dapat PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir ya, untuk masyarakat nelayan khususnya pesisir. Dapat berapa juta, Salah Pak? satu program alokasinya dapat berapa? 1,3 miliar. 1,3 miliar. Kita beri tepuk tangan. Tapi tidak untuk rumput laut saja kan, Pak? Bukan, Pak. Oh, termasuk pasar para nelayan ya. juga ada bakul gendong, dan salah satu yang agak menonjol adalah rumput laut. Ada budidaya ikan lele juga, ikan air tawar. Ya, kami berharap agar program-program pemberdayaan ini kita tingkatkan lagi pada pemerintah pusat, juga kepada Bapak Bupati dan pada dinas-dinas terkait, gitu aja. Jadi tidak ada yang menganggur ya kalau di Desa Bondo ya? Karena begitu banyak. Syukur alhamdulillah nih enggak ada nih. Begitu ya. Terima kasih. Baik, kita terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Selamat kepada Pak Lurah. Pak Kepala Desanya teruslah memicu semangat warganya ya. Pak Bupati, tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali ya yang potensi-potensi yang memang rakyatnya juga sangat antusias begitu untuk mengembangkan potensi lokal yang ada. Apalagi sih Pak kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi? Ke depan ini program-program apa, Pak, yang menjadi strategis? Program pemberdayaan masyarakat ini memang untuk Jepara itu swadanya bagus sekali, Pak. 1 tahun itu tahun 2009 ini swadaya masyarakat mencapai 100 miliar. 100 miliar. 103 miliar. PAD kita itu hanya sekitar 72, tapi swadanya itu 100 miliar. 100 miliar. Wow. Lebih besar justru. Jadi kalau Bapak Biato ini ke desa Bondo seperti ini, atau mungkin ke lereng-lereng Jepara, itu hampir semua jalan aspal. Sampai ke lereng-lereng gunung itu sudah aspal. Itu swadaya? Swadaya masyarakat. Swadaya. Kami punya tugas, Pak Bupati dan masyarakat rumah Pak Jepara ya. Kami punya tugas memberi stimulan tadi. Jadi membantu aspal hanya 5 biji. Tapi jadi 1 kilo begitu. Kayaknya hanya membantu sekitar mungkin 20 juta, jadi jembatan 100 juta gitu. Itu kami lakukan Jepara selama ini sebagai alternatif karena APBD terbatas. Sehingga
pencarian swadaya ini kita tingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya industri kecil yang banyak ini kami dari Pemda Jepara itu tidak banyak mengambil pajaknya, tidak banyak mengambil retribusinya, tidak. Seperti ukir itu kami nggak dapat sama sekali itu, mebel ukir itu. Tapi akibatnya mereka bisa berkembang, mempunyai pekerja yang banyak, pekerja dia punya gaji bisa swadaya gitu, bisa swadaya. Itu yang kita kembangkan di Jepara. Kerja apa ya? Pengangguran Jepara itu relatif kecil, itu kira-kira dari 560.000 tenaga kerja itu yang nganggur yang sekitar 30.000, jadi sekitar kurang dari 5%. 5%. Jadi masih di bawah tingkat nasional, masih di bawah di tingkat provinsi Jawa Tengah. Oh iya, baik sekali. Itu salah satu tantangan Bapak ya? Iya. Ke depan itu adalah untuk menurunkan lagi. Untuk Tapi dengan vokasi ini, dengan SMK yang banyak, saya yakin mungkin ke depan akan semakin kecil lagi. Untuk untuk pengangguran ini. Karena mereka banyak yang terampil gitu. Jadi yang pertama kesehatan supaya sehat dulu. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Yang ketiga tadi kewirausahaan yang banyak yang meningkat, perekonomian. Jadi pro growth istilahnya pemerintah itu pro pertumbuhan ekonomi. Tapi juga pro people. Pro people dan pro miskin. Pro miskin. Wah, selamat Pak, pokoknya ini suatu prestasi yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk sukses. Ini Bapak sudah yang kedua ya Pak ya? Sampun Pak. Sampun kedua lah, saya kurang 1,5 tahun lagi. Mestinya boleh ke 3 ke 4 mestinya ya Pak ya. Nggak boleh ya. Diubah mungkin undang-undangannya ada yang ketiga. Yang penting programnya tetap jalan gitu ya Pak ya. Pak Darto silakan. Membangun sistem. Iya, membangun sistem Pak. Tidak tergantung orangnya, tapi betul. Sistemnya jalan. Itu yang paling penting. Pak Indro yang lain. Iya, mudah-mudahan Pak. Baik. Saya takutnya nggak ada lagi kayak Pak Indro ya. Yang merasa saja seperti Pak Indro, tapi ternyata nggak bisa juga gitu. Karena cari pemimpin ternyata nggak mudah. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Darto dan juga Bang Jateng. Dan kita beri tepuk tangan untuk acara kita kali ini. Bapak-bapak dan Ibu sukses semuanya. Begitu juga tim penggerak PKK, terima kasih Ibu Hendro. Dan saudara, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali lagi bulan depan. Sambutlah tepuk tangannya meriah untuk lagu yang terakhir. Karimun Jawa